selamat datang di Health Talk, podcast kesehatan yang selalu hadir untuk menemani hari-hari kamu. Saya Sally Zunika Putri, host setia kalian, dan hari ini kita punya episode yang spesial banget nih. Kita bakal ngobrolin dua hal yang mungkin terdengar beda, tapi ternyata sangat berkaitan erat, yaitu nasionalisme dan networking dalam dunia kesehatan. Dan untuk membahas ini, saya sudah menghadirkan dua tamu istimewa yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Yang pertama, beliau bertugas di Dinas Kesehatan. Kita panggil Kak Zidan. Selamat datang, Kak. Halo semuanya, terima kasih banyak Kak Sally. Senang bisa hadir di podcast ini. Dan tamu kedua kita, beliau adalah seorang tenaga kesehatan yang bekerja langsung di garis terdepan di Puskesmas. Kita sapa Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo semuanya, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke topik utama ya. Jadi tema pertama kita adalah nasionalisme. Mungkin sebagian pendengar kita berpikir, apa hubungannya nasionalisme sama kesehatan? Nah, Kak Zidan, boleh kita mulai dari kakak nih. Apa sih makna nasionalisme bagi seorang aparatur di Dinas Kesehatan? Wah, pertanyaan bagus nih Kak Sally. Jadi begini, banyak orang yang mengartikan nasionalisme hanya sebatas upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau menggunakan produk dalam negeri. Ya, dan itu semua memang benar. Tetapi, bagi kami yang bekerja di sektor publik, khususnya kesehatan, nasionalisme itu punya wujud yang lebih konkret dan lebih terasa dampaknya langsung ke masyarakat. Nah, nasionalisme kami terwujud ketika kami merancang kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Kami memastikan bahwa anggaran kesehatan betul-betul sampai ke program yang menyentuh masyarakat bawah. Ketika kami bekerja, bukan karena takut diperiksa, tetapi kami sadar bahwa ini adalah amanah negara. Wah, dalam banget maknanya ya, Kak. Jadi nasionalisme itu bukan sekedar simbol, tapi aksi nyata ya, Kak. Betul sekali nih Kak Sally. Di Dinkes, kami sering bilang begini, kebijakan yang baik lahir dari hati yang cinta bangsa. Kalau kita bekerja hanya untuk memenuhi target laporan saja, ya sudah programnya jalan, tetapi itu tidak berdampak. Tapi kalau kami bekerja dengan kesadaran bahwa di luar sana ada ibu yang menunggu puskes buka, ada anak yang butuh imunisasi, ada lansia yang butuh dikontrol tekanan darahnya. Nah, itulah yang menggerakkan kami untuk benar-benar serius dan profesionalisme. Wah, sangat menginspirasi ya. Sekarang Kak Anissa nih, dari perspektif puskesmas yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana Kak Anissa memaknai nasionalisme? Ya Kak Sally, kalau dari Kak Zidan ya memaknai nasionalisme dari sisi kebijakan dan perencanaan, saya memaknainya dari hal yang paling sederhana tapi paling berasa, yaitu melayani dengan tulus tanpa memandang siapa yang datang. Di Puskesmas, kami bertemu dengan semua lapisan masyarakat. Ada yang datang dengan BPJS, ada yang belum mempunyai kartu BPJS, ada yang bisa berkomunikasi dengan baik, dan ada juga yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan di situ, nasionalisme saya diuji setiap hari. Apakah saya masih bisa sabar? Apakah saya masih bisa bersemangat walaupun antrian yang panjang? Apakah saya masih bisa tersenyum kepada pasien? Sama seperti kepada pasien pertama. Pertanyaan yang berat juga ya, Kak? Ya benar Kak Sally, berat juga. Tapi justru disitulah saya menemukan makna nasionalisme yang sesungguhnya. Karena negara ini dibangun bukan hanya oleh pahlawan yang berperang di medan tempur saja, tetapi juga oleh tenaga kesehatan yang berdiri selama 8 jam dalam sehari dalam membantu kesehatan warganya. Kami adalah pahlawan-pahlawan kecil yang mungkin tidak disorot kamera, tetapi dampaknya sangat nyata. Wah, saya sampai merinding dengarnya ini, Kak. Kuat banget ya. Kak Zidan, ada yang ingin ditambahkan, Kak, dari terkait nasionalisme ini? Kalau saya sih ingin menambahkan satu poin penting ya. Berarti nasionalisme di dunia kerja atau kesehatan juga berarti kita harus bangga dengan sistem kesehatan kita sendiri dan terus berupaya memperbaikinya. Kita tidak boleh minder atau selalu membandingkan dengan negara lain secara negatif. Kita bisa belajar dari negara lain, tetapi kita harus percaya bahwa dengan sumber daya yang kita punya, kita mampu memberikan yang terbaik. Saya bangga misalnya dengan produk atau dengan program Posyandu yang itu khas Indonesia, tidak ada di negara lain. Itu ada inovasi lokal yang sangat luar biasa efektif untuk deteksi dini kesehatan ibu dan anak. Itu adalah bukti nyata bahwa kita mampu melakukan inovasi kita sendiri. Setuju banget itu. Kita sering lupa memang menghargai hal-hal baik yang sudah kita punya ya. Topik kedua yang tidak kalah seru yaitu networking atau membangun jaringan. Di era sekarang, networking itu sudah jadi keharusan di hampir semua profesi. Kak Zidan, dari posisi Dinkes, seberapa penting sih networking itu? Wah, kalau berbicara soal networking itu bukan sekedar penting.
Itu adalah oksigen bagi kami di Dinkes. Saya tidak berlebihan. Coba bayangkan, di Dinkes tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu berkoordinasi dengan puskesmas di lapangan, dengan rumah sakit, dengan kementerian, atau dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IBI, dan LSM. Bahkan dengan sektor-sektor di luar kesehatan seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan pemerintah desa. Kalau jaringan itu putus atau tidak kuat, maka program kesehatan yang kami rancang dengan susah payah itu pasti akan gagal di lapangan. Data tidak nyambung, informasi tidak sampai, dan sumber daya tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi networking itu mempengaruhi kualitas program kesehatan secara langsung ya, Kak? Ya, sudah pasti. Nih, saya kasih contoh nyata. Waktu pandemi kemarin, daerah-daerah punya jaring komunikasi yang sudah terbangun cukup kuat sebelum pandemi COVID-19. Mereka jauh lebih cepat dalam merespon. Dinkesnya sudah kenal dengan baik kepala-kepala puskes, sudah punya grup koordinasi yang aktif, sehingga sudah bisa terbiasa bertukar data saat krisis. Nah, mereka tinggal mengaktifkan jaringan yang sudah ada. Sementara daerah-daerah yang networknya lemah, mereka harus membangun dari nol di tengah situasi yang darurat. Itu sangat menyulitkan bagi sebagian daerah. Wah, itu pelajaran yang besar banget ya dari pandemi kemarin. Kak Anissa, dari sisi puskesmas bagaimana? Networking seperti apa yang selama ini sudah dibangun? Ya Kak Seli, jadi networking dari sisi puskesmas yaitu networking kami sifatnya sangat grassroots alias dari bawah ke atas. Kami membangun jaringan mulai dari yang paling dekat, yaitu kader-kader posyandu di masing-masing RT dan RW. Mereka adalah tangan panjang kami di komunitas. Tanpa mereka, kami tidak akan bisa menjangkau ibu-ibu yang tidak bisa datang ke puskesmas, atau lansia yang tidak mempunyai keluarga yang mendampingi. Selain itu, kami juga berjaringan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan warung-warung dan apotek kecil di sekitar wilayah kerja kami. Karena seringkali informasi kesehatan yang paling dipercaya masyarakat justru bukan dari petugas kesehatan, tetapi dari tokoh-tokoh masyarakat yang mereka sudah kenal lama, Kak Seli. Menarik sekali ya, Kak. Jadi jaringan sosial dan jaringan kesehatan itu saling menguatkan ya? Tepat sekali. Dan saya ingin menambahkan satu hal yang penting ya soal networking, yaitu jangan tunggu butuh baru mau berkenalan. Itu kesalahan yang sering kali terjadi, baik di kalangan nakes muda maupun aparatur yang baru masuk. Kita seringkali baru mau berkomunikasi dengan orang lain ketika sedang butuh sesuatu. Padahal jaringan yang kuat itu dibangun secara pelan-pelan, konsisten, dan dengan ketulusan. Saya punya pengalaman nih Kak Seli. Dulu waktu awal saya bertugas, saya rajin menghadiri pertemuan lintas sektor. Meski saya merasa apa pentingnya saya hadir di lintas sektor tersebut, ternyata dari situ saya kenal dengan banyak orang dari Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dari TPPKK, dan belakangan kenalan-kenalan itu yang justru banyak membantu program-program puskesmas kami, Kak Seli. Wah, itu tips emas banget dari Kak Anissa nih. Kak Zidan, ada tips networking lain nggak dari sudut pandang Dinkes? Wah, ada beberapa yang saya selalu tekankan kepada teman-teman di Dinkes. Pertama, jaga komunikasi meski tidak ada urusan. Sesekali hubungi rekan di puskesmas, tanyakan kabar, tanyakan situasi di lapangan. Itu bukan hanya saat ada program atau audit. Itu untuk membangun sebuah kepercayaan. Kedua, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Sekarang kita punya WhatsApp, ada Zoom, ada berbagai platform digital yang lain. Gunakan itu untuk memperluas jaringan, tidak hanya dengan rekan di daerah sendiri, tetapi juga dengan rekan-rekan di daerah lain. Kita bisa saling belajar praktik baik tanpa harus keluar biaya besar. Yang ketiga, ini adalah yang paling penting. Networking itu bukan tentang mengumpulkan kontak sebanyak mungkin, tetapi membangun hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan. 3 poin yang sangat actionable ya Kak Zidan. Saya rasa pendengar kita banyak yang langsung bisa menerapkan ini nih. Sekarang saya mau tanya satu pertanyaan yang agak filosofis nih ya. Menurut kalian berdua, apa kaitan antara nasionalisme dan networking? Apakah keduanya saling berhubungan? Pertanyaan yang bagus ya Kak Seli. Menurut saya sangat berhubungan. Nasionalisme tanpa networking itu seperti api unggun yang indah tapi sendirian. Ketika kita punya semangat nasionalisme yang kuat, lalu kita salurkan melalui jaringan yang luas, maka dampaknya akan berlipat ganda. Satu orang yang cinta negara dan punya jaringan luas bisa menggerakkan ratusan bahkan ribuan orang lain untuk ikut bergerak. Wah, saya setuju dengan Kak Anissa. Dan saya ingin menambahkan dari sisi lain, networking yang tidak didasari nilai-nilai nasionalisme itu bisa berbahaya. Networking yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kelompok sendiri, atau bahkan untuk korupsi berjamaah, itu justru yang merusak bangsa ini.
Jadi, nasionalisme adalah kompas moral dari networking kita. Ia memastikan bahwa jaringan yang kita bangun digunakan untuk tujuan yang benar, memajukan kesehatan masyarakat, bukan memajukan kepentingan pribadi. Oke, dua perspektif yang saling melengkapi ya. Nasionalisme sebagai energi, networking sebagai jalannya. Tanpa nasionalisme, networking bisa kehilangan tujuan. Tanpa networking, semangat nasionalisme sulit diwujudkan secara maksimal. Bersama keduanya bisa membawa perubahan nyata. Wah, gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin minta pesan penutup dari masing-masing narasumber kita. Kita mulai dari Kak Anissa dulu ya. Ya, Kak Sally, pesan saya, terutama untuk teman-teman nakes yang mungkin sedang merasa lelah, jenuh, atau merasa tidak dihargai, ingat, kenapa kalian memilih profesi ini? Setiap pasien yang pulang dengan sehat, setiap bayi yang lahir dengan selamat, setiap lansia yang senyum setelah tensinya normal, itu adalah bentuk nyata dari cinta kita terhadap bangsa ini. Jadi, jangan pernah meremehkan hal itu, dan mulailah membangun jaringan dari sekarang. Tidak perlu menunggu jabatan yang tinggi atau pengalaman yang bertahun-tahun. Mulai dari obrolan sederhana, dari perkenalan yang tulus, dari kehadiran yang konsisten, jaringan yang kuat akan dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Wah, terima kasih Kak Anissa, mengharukan sekali. Kak Zidan, pesan penutupnya boleh Kak? Kalau saya sih ingin menyampaikan kepada semua aparatur kesehatan, baik di Dinkes, Puskes, rumah sakit, maupun lembaga-lembaga lainnya. Kita adalah satu tim besar yang bekerja sama untuk satu tujuan mulia, yaitu Indonesia yang sehat dan sejahtera. Nah, nasionalisme kita tunjukkan melalui integritas bekerja kita sehari-hari. Networking kita bangun dengan ketulusan dan kepercayaan. Dan ketika keduanya berjalan bersamaan, tidak ada program kesehatan yang tidak bisa kita wujudkan. Saya pastikan itu. Luar biasa, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Kak Zidan dari Dinas Kesehatan dan Kak Anissa dari Puskesmas yang sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi hari ini. Kalian benar-benar membuktikan bahwa pahlawan kesehatan itu nyata dan ada di sekitar kita. Dan untuk para pendengar ini, dimanapun kalian berada, semoga episode hari ini memberi semangat baru dan perspektif baru. Ingat selalu, sehat itu pilihan, networking itu investasi, nasionalisme itu aksi nyata setiap hari. Karena ASN yang nasionalis dan mampu membangun networking yang kuat adalah kunci menuju birokrasi yang profesional dan Indonesia yang lebih maju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan terus cintai negeri ini. Bye!